Selamat sore pemirsa, senang sekali hari ini Stevie bisa hadir kembali dalam program Kadera Bacarita di iNews TV. Seperti biasa, Kadera Bacarita selalu berbicara mengenai topik permasalahan kehidupan bermasyarakat tentunya, sosial, ekonomi, politik, budaya, bahkan pendidikan dan olahraga menjadi daya tarik tersendiri dan mendapat sorotan bagi program kita yang satu ini. Dan salah satu olahraga yang memang cukup berbahaya, bisa dibilang seperti itu, yaitu panjat tebing. Ekstrim kedengarannya pemirsa ya. Oleh sebab itu hari ini sudah kedatangan di studio Bapak Asis Tuni selaku Ketua Federasi Panjat Tebing Indonesia Provinsi Maluku tentunya, dan kita akan membahas sejauh mana federasi ini akan berkecimpung ataupun juga hal-hal yang berkaitan dengan panjat tebing Indonesia Maluku secara khusus. Oleh sebab itu kita simak cuplikan yang berikut ini. Pengurus Federasi Panjat Tebing Indonesia Provinsi Maluku baru-baru ini dilantik oleh pengurus pusat FPTI. Dengan dilantiknya pengurus FPTI Maluku ini, diharapkan olahraga ini semakin baik berkembang di Maluku. Maklum saja, olahraga yang sebenarnya sangat bermanfaat terutama untuk penyelamatan bencana dan kecelakaan ini nyaris tak terdengar gaungnya di Maluku. Karena itu belum lama ini, Federasi Panjat Tebing Indonesia Maluku menggelar 3 kegiatan sekaligus, yakni workshop panjat tebing dan vertical rescue, sekolah panjat tebing tingkat dasar, dan sekolah vertical rescue tingkat dasar. Kegiatan yang juga mengembangkan potensi alam Maluku ini berlangsung di kawasan Tebing Liang, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah pada awal April 2016. Tak tanggung-tanggung, 3 pembicara nasional dihadirkan dalam kegiatan tersebut, yakni Cynthia Tengens, Teddy Xdiana, dan Deden Wahyudin. Komunitas pemanjat tebing di Maluku cukup banyak, yakni 12 klub pemanjat tebing yang terdata. Tentu saja kehadiran Federasi Panjat Tebing ini akan semakin menggeliatkan panjat tebing di Maluku. Oke, itu dia pemirsa cuplikan mengenai Federasi Panjat Tebing Indonesia Provinsi Maluku, dan Bapak Asis Tuni sudah hadir di studio bersama-sama dengan saya di sore hari ini. Selamat sore Bapak. Selamat sore Bung Saya. Luar biasa, hari ini cara ceria Bapak ya? Ya, terima kasih. Amazing. Dan ini Pak, ini banyak sekali aktivitas Bapak ya? Ya. Salah satunya sebagai Ketua Tim Federasi Panjat Tebing Indonesia Provinsi Maluku Pak. Nah ini, apa sih yang menjadi latar belakang federasi ini sampai bisa berdiri Pak? Ya, sebenarnya FPTI, Federasi Panjat Tebing Indonesia atau FPTI Maluku ini sudah ada dari tahun 1997. Baru pada tahun 2015 kemarin, kawan-kawan yang tergabung dalam aliansi masyarakat Maluku Peduli Panjat Tebing menyurati pengurus pusat FPTI di Jakarta untuk meminta organisasi ini kembali dihidupkan di Maluku, dan baru direspon oleh pengurus pusat pada sekitar bulan September. Jadi sekitar 9 bulan baru surat dari kawan-kawan Maluku ini direspon. Pada bulan Desember baru kemudian digelar musyawarah provinsi, dan alhamdulillah di forum itu saya terpilih sebagai ketua. Perjalanan panjang untuk Federasi Panjat Tebing Indonesia Provinsi Maluku lebih khusus. Nah, tujuan dari federasi ini sebenarnya apa sih Pak? Ya, sebenarnya saya lihat ini kan kita punya banyak talenta. Sebenarnya potensi pemanjat-pemanjat di daerah ini cukup banyak. Hanya baru sebatas hobi. Padahal bisa kita arahkan untuk menjadi prestasi. Karena panjat tebing juga masuk dalam mata cabang olahraga yang dilombakan di kompetisi olahraga setingkat misalnya PON, bahkan Olimpiade. Sehingga memang kita harus siap di daerah juga dalam rangka kita bisa mengarahkan potensi yang ada di anak-anak Maluku ini untuk menjadi prestasi yang bisa membanggakan, tentu saja membanggakan daerah misalnya. Hanya memang kemarin kita terlambat dalam hal pembentukan kelembagaan FPTI sehingga tidak sempat mengikuti prapon. Dan pada PON tahun 2016 yang nanti dilaksanakan di Bandung, kita kemungkinan tidak bisa ikut karena tidak berkompetisi dalam prapon. Tapi saya lagi berupaya supaya minimal kami bisa melakukan eksibisi, ikut serta dalam kontingen Maluku yang akan nanti pergi ke PON. Ya, latar belakang sendiri sampai berdirinya Federasi Panjat Tebing Indonesia Provinsi Maluku. Saya lihat ini kan kita banyak komunitas pencinta alam, komunitas pendaki, kemudian banyak klub-klub panjat yang kemudian mereka butuh rumah bersama butuh payung yang untuk bagaimana bisa memediasi potensi yang ada ini. Kan sayang sekali kalau misalnya potensi yang sangat banyak ini kemudian kita tidak
berdayakan. Mereka butuh wadah, butuh organisasi yang bisa mengayomi, kemudian program-program yang bisa mengarahkan yang tadinya hanya sebatas hobi menjadi prestasi. Sedikitnya ada 12 klub panjat yang ada di Ambon. Sementara kalau kita hitung ada komunitas pencinta alam ya, yang di masing-masing divisinya juga biasanya berkaitan dengan rock climbing, mountaineering, itu ada sekitar 70 lebih di Maluku. Saya kira ini potensi yang besar sekali. Apalagi berdasarkan pengamatan kami, kita punya banyak potensi dinding alam yang luar biasa. Misalnya di Taniwel, kawasan Taniwel, Seram bagian barat, kemudian di Tebing Sawai kan, di Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah. Kemudian di Pulau Ambon sendiri ada beberapa potensi yang sangat bagus spotnya, misalnya di Latu Halat, kemudian di Liang, ada juga di Batu Layar, Larike, dan ada beberapa spot yang sebenarnya bisa kita jadikan sebagai bukan hanya sebagai destinasi wisata untuk alam bebas, tapi juga bisa sebagai spot untuk kita lakukan kejuaraan. Ya, berarti bisa dibilang sangat disayangkan kalau Indonesia, Maluku terlebih khusus punya potensi alam yang begitu luar biasa tapi tidak bisa dieksplor. Benar. Bahkan kemarin ketika kami hadir di Munas, kita menyampaikan soal potensi kita yang ada, mereka sangat kagum ya. Misalnya yang di sawah yang ketinggiannya sekitar 150 sampai 200 meter. Bahkan saya punya obsesi menyelenggarakan satu turnamen setingkat internasional di sini. Biasanya sepanjang tahun itu ada namanya Asian Beach Games. Itu biasanya dilakukan di Phuket, Thailand. Hanya saja kemudian potensi kita yang ada bisa kita arahkan. Artinya selama ini kalau bikin di Thailand, bagaimana kalau suatu waktu atau misalnya di tahun-tahun berikutnya kita bikin kejuaraan ini di Ambon, di Maluku, khususnya di Seram Utara, dan peluang itu sangat terbuka sekali ketika teman-teman dari Jakarta, Federasi Panjat Tebing Indonesia di pusat, mereka melihat potensi kita sangat yang mungkin untuk kita melaksanakan sebuah kejuaraan tingkat internasional. Baik Pak, penjelasan singkat mengenai workshop panjat tebing yang baru saja diselenggarakan. Ini mengajarkan tentang apa Pak? Singkat, boleh? Workshop kita bikin ada 2 kegiatan, ada workshop panjat tebing dan ada juga sekolah panjat tebing vertical rescue. Dua ini berbeda ya. Kalau workshop hanya sebenarnya sharing pengalaman, sharing bagaimana melakukan climbing, melakukan panjat yang aman, yang safety prosedur, kemudian jenis-jenis panjat. Kemudian yang saya kebetulan hadirkan beberapa orang yang sebenarnya fenomenal. Mereka punya kapasitas di bidang ini. Ada 2 legenda yang kita datangkan di workshop. Satu yang namanya Teddy Xdiana, itu legenda panjat tebing. Ada satu Asmo Jiono, dia ini orang pertama Indonesia dan Asia Tenggara yang pertama kali mencapai puncak tertinggi dunia, Mount Everest di Nepal. Kemudian ada juga beberapa narasumber yang melakukan sharing pengalaman mereka di workshop. Ya, berarti kita masih terus berbicara mengenai kegiatan dari Federasi Panjat Tebing Indonesia, Pak Asis ya. Dan tentunya pemirsa jangan kemana-mana, karena setelah ini kita akan mengetahui juga seperti apa program kerja dari Federasi Panjat Tebing Indonesia Provinsi Maluku. Jangan kemana-mana, tetap di Kadera Bacarita. Ya, terima kasih bagi pemirsa yang masih bersama-sama dengan kami di iNews TV untuk program Kadera Bacarita. Dan seperti kita ketahui bersama, panjat tebing bukan saja akan menjadi hobi, tapi bisa jadi trendsetter pola hidup yang sehat, bahkan untuk tingkat penyelamatan pada saat terjadi bencana. Nah, kita masih terus bersama dengan Bapak Asis Tuni tentunya Pak ya. Nah, ini seperti yang tadi sudah kita kasih bocorannya Pak. Program-program kerja dari Federasi Panjat Tebing itu sendiri seperti apa Pak? Iya, pasca dilantiknya kami ada 3 agenda prioritas sebenarnya. Dari FPT Maluku, yang pertama adalah melakukan konsolidasi organisasi, membentuk pencap-pencap di kabupaten kota. Karena kita adalah anggota KONI, dan dari komunikasi saya dan beberapa kawan KONI di kabupaten kota, mereka juga sangat berkeinginan agar kita membentuk pengurus cabang ya di tingkat kabupaten, menjadi anggota KONI kabupaten kota yang ada di Maluku. Kemudian yang kedua, kami punya program penting juga adalah membangun sarana prasarana panjat tebing, infrastruktur panjat tebing, karena memang ada beberapa dinding panjat yang di Maluku, hanya memang kami ingin supaya standarnya lebih dinaikkan lagi sesuai standar FPT, bahkan standar internasional. Kebetulan ada anggaran di Kemenpora lewat APBN itu diperuntukkan tahun ini di 12 provinsi untuk dibangun sarana prasarana yang dibiayai oleh APBN. Saya lagi berjuang melakukan lobby-lobby ke pusat melalui pengurus pusat FPTI supaya dari 12 provinsi ini, satu diantaranya adalah Maluku, kita mendapat
anggaran ini untuk pembangunan sarana prasarana, karena ini juga penting dalam rangka pembinaan dan kejuaraan. Kemudian yang ketiga, untuk memasyarakatkan panjat tebing di Maluku, kami dari EPTI Maluku juga punya program khusus untuk mengadakan turnamen kejuaraan daerah, yang dalam tahun ini insya Allah saya merencanakan ada 2 kejurda yang akan kita laksanakan. Itu di bulan Mei, itu memperebutkan Piala Panglima Kodam 16 Patimura sekaligus merayakan Hari Kodam ya, tanggal 15 Mei. Kemudian yang bulan Agustus, September kita hendak melakukan kejuaraan daerah memperebutkan Piala Gubernur. Itu dalam rangka memperebutkan Piala Gubernur. Kejuaraan ini akan diikuti oleh para atlet panjat tebing dari seluruh Maluku. Bisa jadi juga nanti kita juga akan mengundang kawan-kawan FPT di kawasan Indonesia Timur bisa ikut berpartisipasi ke depan. Kemudian melakukan survei observasi terhadap sejumlah potensi tebing alam yang ada di daerah ini, yang menurut kami sangat bagus, sangat menarik dan sangat potensial dan harus dikembangkan. Sayang sekali kalau potensi ini selama ini tidak mendapat perhatian. Mudah-mudahan ini akan berjalan. Setelah kami kemarin baru dilantik, kami sudah melakukan pendataan sejumlah tebing yang akan mau disurvei. Kebetulan dalam minggu ini juga ada tim kami yang bekerja sama dengan Indonesia Climbing Expedition. Kebetulan mereka ini melakukan punya program gerakan 1 juta pemanjat tebing untuk Indonesia dan gerakan 1 juta jalur pemanjatan ya, dari Sabang sampai Merauke. Kita sudah membuka ada 5 jalur panjat di kawasan tebing liang. Nantinya juga ada di beberapa tempat kita akan buka jalur. Kemudian dalam 1-2 hari ini akan berangkat ke Seram Utara di Sawai untuk membuat jalur panjat setinggi sekitar 200 meter. Saya kira ini beberapa hal yang akan EPTI Maluku lakukan. Yang paling menarik lagi, tahun depan kalau tidak berhalangan, EPTI Maluku akan menggelar Jambore Panjat Tebing tingkat nasional yang akan berpusat di kawasan Saleman Sawai juga. Di sana ada 3 goa. Yang satu goa namanya Goa Hatusaka, itu kemungkinan terdalam di Indonesia secara vertikal. Lebih dalam dari goa terdalam yang saat ini ada di Kabupaten Goa di Sulawesi Selatan, itu hanya sekitar 200 meter. Tapi kemarin ketika teman-teman dari ekspedisi Jogja melakukan caving, itu kemungkinan di atas 400 meter vertikal kedalamannya. Ini potensi-potensi yang sebenarnya menarik sekali. Kita bisa datangkan orang dari bukan saja di penjelajah atau petualang dari Indonesia, tapi dari mancanegara juga bisa datang. Jadi wisata di daerah Maluku, khususnya di Seram Utara, sangat kompleks. Bukan hanya soal snorkeling, diving, lalu menikmati pantai, tapi juga orang bisa caving, bisa rock climbing, dan bisa banyak hal yang bisa dilakukan. Nah, dari berbagai macam proyek-proyek utama yang dimiliki oleh Federasi Panjat Tebing Indonesia, kita mengalami kenyataan kalau olahraga ini belum terlalu membooming di masyarakat. Tanggapan Bapak sendiri? Ya, memang ya ini baru sebatas orang yang menyukai. Sebenarnya panjat tebing ingin saya sampaikan ke masyarakat, panjat tebing ini aman untuk dilakukan sepanjang kita mengikuti prosedur. Ada safety prosedur, menggunakan peralatan yang sesuai standar, misalnya kan penggunaan peralatannya juga yang sesuai standar. Jadi makanya kita selama ini lagi menggalakkan sekolah panjat tebing dan vertical rescue dalam rangka, dan ini terbuka untuk umum. Selain TNI Polri juga masyarakat umum. Kemarin kita baru buka angkatan pertama untuk Maluku, itu yang ikut sekitar 50 orang. Ada dari unsur TNI, unsur polisi maupun dari masyarakat. Kemudian ini angkatan 66 di Indonesia. Angkatan 66 di Indonesia, tapi angkatan pertama di Maluku. Panjat tebing ini kita galakan secara luas masyarakat, bahwa memang panjat tebing ini kelihatan ekstrim yang tadi seperti Bung Steve sampaikan di prolog pembuka kita, kelihatan ekstrim, tapi sebenarnya bisa menjadi sebuah olahraga yang sehat untuk kesehatan, karena memang semua tubuh ini harus digerakkan. Kita bukan hanya sebatas melihat tali tebing lalu kita panjat, tapi butuh misalnya latihan resto kan, kemudian latihan fisik, lari, jogging dan sebagainya untuk kemudian bisa melakukan melakukan panjat tebing. Bagaimana Pak untuk menekuni panjat tebing itu sendiri? Apa yang harus dipersiapkan? Apa yang harus diperhatikan? Ya, yang pasti pertama kedisiplinan. Kedisiplinan, nanti disiplin olahraga kan, menjaga kebugaran. Kemudian yang kedua yang harus diperhatikan adalah peralatan yang safety prosedur. Misalnya tali yang melakukan panjat yang namanya karmantel, itu karmantelnya juga kan karmantel yang seperti apa. Ada yang kita kategorikan dia mengalami friksi, misalnya terlalu banyak gesekan berarti sudah tidak aman.
Kemudian peralatan-peralatan standar seperti karabiner, seperti figure eight, diskender itu juga harus safety prosedur dan masyarakat harus tahu. Hanya memang kita menyebut istilah-istilah peralatan ini banyak yang masih awam. Karena peralatan ini kemampuan dia mengangkat beban itu lebih dari 2 bahkan bisa lebih dari 4 ton. Sementara ukuran berat tubuh manusia ya kalau saya sendiri 100 kilo, 117 kilo misalnya masih aman untuk diangkat oleh alat-alat ini. Jadi sebenarnya aman sepanjang kita juga mengikuti cara penggunaannya, peralatannya juga peralatan yang sesuai, yang berstandar, lalu mengetahui teknik. Makanya kita ingin memasyarakatkan olahraga panjat tebing ini ke semua lapisan masyarakat supaya mereka lebih akrab, lebih mengetahui dan juga oke lah olahraga ini ekstrim, tapi ketika kita tahu cara menggunakannya dengan baik, masyarakat juga bisa mencoba. Nah, mengapa olahraga ini penting bagi penyelamatan, rescue, apalagi terjadi? Kita tahan sebentar Pak ya. Nanti kita akan kembali di Kadera Bacarita mengenai panjat tebing dan prospek ke depan menjadi tim rescue di dalamnya. Wow, luar biasa. Kita akan segera kembali hanya di Kadera Bacarita. Terima kasih pemirsa bagi Anda yang masih bersama-sama dengan kami di Kadera Bacarita di iNews TV. Kita masih berbicara terus mengenai Federasi Panjat Tebing Indonesia Provinsi Maluku dan bersama dengan Bapak Asis selaku ketuanya. Nah, Pak Asis, tadi clue-nya sudah muncul nih untuk segmen kita yang kali ini. Federasi Panjat Tebing berarti berbicara mengenai aktivitas panjat tebing dan di dalamnya akan muncul atau akan ada yang namanya tim rescue atau penyelamatan bencana atau seperti apapun itu. Bisa Bapak jelaskan nih? Baik, makasih Bung Steve. Jadi di struktur kepengurusan FPTI Maluku ada satu badan otonom namanya Badan Vertikal Rescue Maluku. Itu di pusat juga ada, kita mengacu ke pusat, kita membentuk satu badan otonom, kemarin juga sudah dilantik. Yang nantinya dia bekerja juga melakukan operasi SAR bila dibutuhkan operasi rescue bila dibutuhkan. Saya kira memang panjat tebing ini tidak hanya berkaitan dengan hobi dan olahraga, tapi juga bisa kita dibutuhkan juga untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya rescue. SAR. Kita punya satu kasus misalnya pada beberapa waktu yang lalu ada seorang pendaki asal Bandung peneliti senior oceanografi LIPI yang meninggal di Gunung Binaya, kemudian dievakuasi selama 4 hari baru sampai di Masoi. Saya kira ini karena problemnya kita di daerah sumber daya manusia kita yang punya kemampuan melakukan vertikal rescue sangat terbatas. Mereka punya naluri untuk melakukan kerja-kerja kemanusiaan memang benar sangat tinggi, hanya belum dibekali dengan keterampilan melakukan evakuasi korban dari ketinggian. Nah, kemarin kita melakukan sekolah panjat tebing dan vertikal rescue dalam rangka bagaimana menyiapkan sumber daya manusia yang di daerah ini untuk ikut serta dalam punya kemampuan melakukan vertical rescue. Dan tadi saya bilang bahwa olahraga panjat tebing ini tidak hanya sebatas hobi dan menyalurkan minat untuk olahraga, tapi juga bisa banyak hal, pekerjaan juga bisa. Orang-orang yang bekerja di ketinggian misalnya di tower kemudian di gedung-gedung tinggi butuh kemampuan dasar panjat, penggunaan alat simpul dan sebagainya, termasuk yang tadi pertanyaan Steve, bagaimana di bidang vertikal rescue sendiri sangat berkaitan. Makanya kemarin sampai ada simulasi, kita melakukan selain mengajari soal teknik mengevakuasi korban dari titik rendah naik ke titik ketinggian menggunakan peralatan yang standar, misalnya tripod, kemudian ada harness dan sebagainya, kemudian ada untuk tempat menaruh korban, itu dilakukan di liang yang kita praktekkan ke para peserta sekolah panjat dan vertikal rescue. Mereka senang sekali karena ternyata ini sesuatu yang baru. Saya kira ini sangat penting sekali. Bahkan kemarin ketika kita audiensi dengan Pak Panglima Kodam 16 Patimura, Majen TNI Padoni, beliau sangat merespon, bahkan meminta supaya instruktur kami yang dari Indonesia Climbing Expedition juga bisa melatih prajurit TNI yang ada di daerah. Bukan hanya soal kemampuan climbing mereka, tapi juga kemampuan melakukan pertolongan kepada orang-orang
yang membutuhkan pertolongan ketika ada sebuah musibah, misalnya musibah alam, kecelakaan, yang membutuhkan kemampuan khusus di bidang vertical rescue. Karena di SAR sendiri, Badan SAR Nasional, saya kira belum semuanya ya. Di sini kita mungkin lebih fokus pada ini water rescue pertolongan, misalnya kapal tenggelam, kecelakaan laut. Sementara vertical rescue sendiri masih belum terlihat, sehingga memang bagi kami ini sebuah kebutuhan bagi FPTI. Jadi FPTI, Federasi Panjat Tebing Maluku, bukan hanya sebatas wadah organisasi olahraga, tapi di bawah struktur kami juga ada satu badan otonom yang include di dalam struktur kami, tapi mereka lebih bergerak pada Badan Vertical Rescue Maluku. Karena di pusat kita punya Badan Vertical Rescue Nasional juga ada. Ya. Begitu. Ya, itu dia ada track record mungkin penyelamatan korban di Gunung Binaya seperti yang tadi. Kalau kerja-kerja kemanusiaan sebelum FPTI Maluku terbentuk, kawan-kawan kebetulan sekali yang melakukan evakuasi terhadap almarhum Pak Pitra yang meninggal di Binaya ini, kawan-kawan juga yang ada sekarang ini di FPTI Maluku. Ketika banjir bandang di Mamua, dusun Mamua, kami juga membentuk posko penanggulangan, membuat tanggul dari karung, kemudian membuat supaya jalur airnya tidak merembes ke jalan raya. Kemudian ketika di di Negeri 5, ketika pecah juga, jebol juga, kami di posko komunitas pencinta alam, kawan-kawan pendaki dan climber ini membangun posko selama 1 bulan penuh. Sejak hari pertama dam Wailat jebol itu kita juga sudah melakukan kegiatan-kegiatan emergensi, kegiatan-kegiatan rescue. Dan kebetulan ini ada wadah FPTI, ada wadah vertical rescue. Kami mencoba untuk bagaimana lebih meningkatkan skill lagi, khususnya di bidang vertical rescue. Nah, begitu banyak hal positif yang bisa didapatkan dari Federasi Panjat Tebing Indonesia. Berbagai hal bisa ditanggulangi bersama. Nah, tentunya FPTI harus menjalin kerjasama kemitraan dengan lembaga lain seperti Basarnas ataupun juga TNI yang tadi sudah Bapak senggol. Nah, mungkin dalam upaya penyelamatan dan bencana sendiri Bapak bisa ceritakan sedikit, Pak. Sejauh ini memang kita akan selalu standby dari tim kami. Kita punya sekretariat ada, punya sumber daya manusianya juga tersedia, dan apabila dibutuhkan kami juga akan selalu mendukung. Kita bukan badan SAR yang resmi, tapi kita adalah potensi SAR yang bila dibutuhkan kami akan selalu siap untuk melakukan tugas-tugas rescue. Misalnya kami bagian dari potensi masyarakat yang ada di daerah ini yang juga akan bekerja mendukung operasi SAR melalui yang tentu saja akan dikoordinir oleh misalnya Badan SAR Nasional, kantor SAR yang misalnya ada di sekitar Laha sana. Mitra kami tentu juga adalah TNI TNI Polri, karena kebetulan di struktur kami juga ada anggota TNI. Struktur FPTI Maluku ada anggota TNI, ada anggota BRIMOB, kemudian pembina kami juga dari unsur TNI BRIMOB juga ada, dan kegiatan-kegiatan kami juga biasa dikerjasamakan bermitra dengan TNI dan polisi. Dalam hal ini juga ada di BRIMOB. Saya kira FPTI Maluku dan Badan Vertical Rescue Maluku siap membantu masyarakat Maluku yang ke depan misalnya mengalami bencana, mengalami kecelakaan. Kami siap turun ke lapangan untuk ikut membantu kegiatan-kegiatan yang sifatnya emergensi, yang sifatnya darurat dan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Itu dia, Pak. Nah, yang terakhir nih, jika ada masyarakat dan para pecinta alam yang ingin bergabung dengan Federasi Panjat Tebing Indonesia, bagaimana caranya, Pak? Ya, kita ini organisasi terbuka. Anggota kita adalah klub-klub panjat klub-klub panjat. Nanti mereka bisa jadi anggota FPTI, tapi baiknya mereka tergabung di klub-klub panjat yang ada. Bisa jadi klub panjat yang sudah ada, bisa juga membentuk klub panjat baru. Pada prinsipnya kita senang sekali karena memang pasca dibentuk atau didirikan FPTI Maluku, saat ini kami lagi berupaya untuk juga mencari bibit-bibit atlet potensial dari usia dini, dari umur 6 tahun, untuk mempersiapkan mereka dalam rangka menghadapi kompetisi olahraga setingkat misalnya kejuaraan nasional, kejurnas, kemudian PON misalnya. Sehingga memang itu kita sementara lagi mencoba untuk bagaimana sebanyak mungkin orang yang punya keinginan, minat, punya potensi di bidang ini, silakan bergabung dengan kami. Mudah-mudahan siapa tahu bisa menjadi atlet daerah, bisa kalau misalnya terbaik dan bagus, bisa juga menjadi atlet nasional.
kan? Karena ada beberapa atlet nasional yang sekarang masuk di pelatnas itu juga berasal dari daerah-daerah, atlet-atlet panjat yang kemudian sekarang secara hidup kehidupan ekonomi mereka juga sudah baik, bekerja di misalnya di Kemenpora sebagai pegawai negeri kan, kemudian berlatih dan sehari-hari di pelatnas dan disiapkan untuk mengikuti kejuaraan-kejuaraan dunia. Sebenarnya dari Maluku kita punya potensi, tinggal diarahkan saja, dibina dari usia muda, dari teknik, skill dan semua kemampuan panjatnya kita arahkan menjadi atlet yang potensial, yang unggul, supaya ke depan bisa mengharumkan nama daerah. Mungkin closing statement sendiri dari Bapak sedikit, silakan. Panjat tebing sebenarnya olahraga yang tadi disampaikan oleh Bung Stepi, olahraga ekstrim. Hanya saya mau sampaikan ke masyarakat Maluku, khususnya pemirsa Inews TV, bahwa olahraga ini sebenarnya aman sepanjang kita safety prosedur. Kita menggunakan cara-cara yang aman, penggunaan peralatan yang aman. Dengan demikian, yang tadinya bagi banyak orang bahwa olahraga ini berbahaya, kita bisa meminimalisir tingkat bahayanya. Kemudian yang kedua, olahraga ini juga bisa kita menjadikan sebuah potensi untuk melakukan kerja-kerja rescue, kerja-kerja kemanusiaan dalam mendukung operasi SAR, khususnya di bidang vertical rescue. Baik, itu pemirsa, kebersamaan kita di program Kadera Bacarita harus segera usai. Ingin sekali saya berlama-lama dengan Bapak Asis Tuni tentunya. Terima kasih Pak Asis sudah hadir di Inews TV. Luar biasa. Dan pesan kami mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan bisa bermanfaat bagi Anda, dan ingat, hal positif kita bisa mulai kalau kita memiliki prosedur ataupun tahapan-tahapan yang sudah kita lalui bersama. Dari studio Inews TV Maluku, Kadera Bacarita, kata orang pamit, sampai jumpa.